Dia diejek setiap hari karena seragamnya rusak dan sepatunya robek. Teman-temannya sering melempari uang receh kepadanya, namun Dina hanya diam tersenyum. Namun di balik senyumannya ada dendam yang besar. Matahari pagi menyinari jalan sempit di pinggir kota, tempat Dina berjalan dengan langkah mantap meski kakinya terasa berat. Ransel kulit sintetis yang sudah memudar warnanya digantung di bahu kanan, sementara tangan kirinya memegang bekal dari ibu, nasi bungkus daun dengan lauk tempe goreng dan sambal. Udara masih lembab, tapi Dina sudah berkeringat sejak keluar dari rumah kontrakan kecil yang hanya berukuran 3x4 meter. Ia menatap seragam putih abu-abunya yang sudah terlihat subur, bukan karena tidak dirawat, tapi karena telah dicuci puluhan kali, dijahit ulang di bagian siku dan leher, dan warnanya yang memudar akibat sinar matahari. Ini hari pertamanya di SMA Harapan Bangsa, sekolah negeri favorit yang terletak di kawasan elit. Ia diterima melalui program beasiswa untuk siswa kurang mampu. Beasiswa itu adalah satu-satunya jalan baginya setelah SMA negeri di dekat rumahnya ditutup karena kekurangan guru. Dina tahu, sekolah ini bukan tempat yang ramah bagi anak seperti dirinya. Tapi dia tidak peduli. Ia hanya ingin belajar. Ia hanya ingin membuktikan sesuatu, bahwa ia bisa sukses, meski tidak punya apa-apa. Saat memasuki gerbang sekolah, Dina langsung membunyikannya. Bukan terjadi biasa, tapi terjadilah yang menyelidik, menghakimi, bahkan mengeras. Ia melihat siswa-siswa lain datang dengan seragam rapi, sepatu baru, dan tas merek terkenal. Beberapa naik mobil mewah, yang lain diantar motor matic. Ada yang membawa smartphone terbaru, sambil tertawa keras. Dina menunduk, mempercepat langkah, berharap bisa melewati semua itu tanpa diperhatikan. Tapi nasib tidak selalu bersahabat. Wah, dari mana kamu datang? Zona bencana, suara itu memecah keheningan di lorong kelas. Dina Manley, seorang cowok jangkung, berkulit putih, rambut rapi disemir, tersenyum sinis sambil menunjuk sepatunya yang solnya terlepas di bagian tumit. Ia memakai jam tangan mewah dan seragam yang terlihat seperti baru dibeli kemarin. Maaf, aku Dina, kata Dina pelan, mencoba tersenyum. Dina? Kayak nama penjual bakso, celetuk cewek di sekitarnya, yang langsung tertawa terbahak-bahak. Namanya Rani, anak dari pengusaha salon ternama. Di sebelahnya, Baima, anak pejabat daerah, tertawa ikut sambil mengambil foto. Dina diam-diam, kasihan, bawa bekal don. Di zaman digital begini masih pakai daun, kata Bima sambil menunjukkan kotak bekal plastik transparannya yang berisi ayam geprek dan jus alpukat. Dina tidak membalas. Ia hanya menyimpan bekalnya di loker kecil, lalu duduk di bangku paling belakang. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia tahu, kemiskinan bukan aib, tapi di dunia seperti ini, seringkali dianggap sebagai celah. Guru kelas, Bu Sari, masuk dengan senyum hangat. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita kedatangan siswi baru, Dina, yang bergabung melalui program beasiswa sekolah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Beberapa siswa bertepuk tangan malas. Andika, cowok yang pertama kali mengejeknya, berseru. Wah, beasiswa? Berarti nggak bayar SPP? Enak banget ya, bisa sekolah gratis sambil pamer kemiskinan. Kelas tertawa. Dina menunduk, tapi matanya tidak berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan buku catatannya. Di halaman pertama, tertulis dengan tulisan rapi, aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Aku akan membuktikan lewat prestasi. Di kantin siang itu, Dina duduk sendirian di sudut, memakan nasi bungkusnya pelan-pelan. Ia menikmati setiap suap, meski tahu lauknya sederhana. Tiba-tiba, selembar uang Rp5.000 dilempar ke mejanya. Andika berdiri sambil tertawa, nih, buat beli sepatu baru. Atau mungkin kamu bisa beli hand sanitizer juga, biar nggak bau warung. Dina tidak mengambil uang itu. Ia hanya melipat daun bungkusnya dengan rapi, lalu berkata pelan, terima, Casey. Tapi aku tidak butuh uangmu. Andika terkejut. Oh jadi kamu sombong? Anak miskin sok tinggi hati? Tidak. Aku hanya punya harga diri, jawab Dina, masih tenang. Lalu ia berdiri, membawa tasnya, dan pergi meninggalkan kantin. Suasana hening sejenak. Beberapa siswa saling berpandangan. Lila, siswi pendiam yang duduk di kelas yang sama, memperhatikan Dina dari jauh. Ia terkesan dengan ketenangannya, sakitnya. Dina berjalan kaki pulang. Jaraknya 5 kilometer. Kaki terasa nyeri, tapi ia tetap melangkah. Sesekali ia menyusun kalimat di kepalanya, mempersiapkan tugas bahasa Indonesia besok, membuat puisi tentang identitas. Saat tiba di rumah, ibunya, Bu Marni, langsung menyambut dengan senyuman lelah.
Kamu sudah pulang, NK? Ayo, ibu masak mie rebus, biar hangat. Gak usah, Bu. Aku masih kenyang dari bekal tadi, kata Dina sambil melepas sepatunya yang semakin rusak. Ibunya memperhatikan. Sepatunya makin parah ya? Ibu coba jahit lagi malam. Ini. Dina menggeleng. Nanti aja, Bu. Biar Dina yang jahit. Ibu istirahat. Ia membuka buku catatannya lagi. Di bawah kalimat pertama, ia menulis satu baris baru. Hari ini, aku mati karena sepatu, seragam, dan bekal. Tapi suatu hari, mereka akan tahu, aku lebih dari itu. Tak lama, ayahnya, Pak Rudi, pulang dari bengkel kecil tempat ia bekerja sebagai tukang las. Badannya penuh debu, tangannya kasar. Tapi matanya teduh. Ayah memeluk Dina dengan erat. Bagaimana sekolamu, NK? Biasa saja, ya. Aku belajar banyak hari ini. Pak Rudi tersenyum getir. Kamu tahu, dulu ayah punya perusahaan besar. Kantor di gedung tinggi, mobil mewah, semua orang terhormat. Tapi satu pengabdian meruntuhkan semuanya. Sekarang kita mulai dari nol. Tapi ayah bangga punya anak seperti kamu. Kamu tidak pernah menyerah. Dina menggenggak. Kita akan bangkit, ya. Aku berjanji. Malam itu, saat semua tertidur, Dina duduk di depan meja kecil di bawah lampu temaram. Ia menulis puisi untuk tugas besok. Aku anak miskin yang tak punya sepatu baru, tapi punya mimpi yang tak pernah koyak. Aku tak punya uang jajan, tapi punya tekad yang tak pernah habis. Kemiskinan bukan aib, tapi ujian. Dan aku akan lulus dengan nilai terbaik. Keesokan paginya, saat giliran membacakan puisi di kelas, Dina maju ke depan. Suaranya pelan tapi Busari menghapus air mata. Dina, puasamu luar biasa. Ini bukan sekedar tugas. Ini pernyataan hidup. Di sadat kilas, Laila mengcatat nama Dina di bukunya. Ia mulai penasaran, siapa sebenarnya gadis ini? Sementara itu, di luar jendela, hujan mulai turun. Seperti pertanda bahwa perjalanan Dina baru saja dimulai, perjalanan dari bayangan kemiskinan menuju terang yang tak bisa diragukan lagi, dan meski sepatunya robek, hatinya utuh. Lebih utuh dari mereka yang memilainya. Hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu menutupi kota, dan angin menerbangkan daun-daun kering di sepanjang jalan. Dina berdiri di teras sekolah, memandangi rintik hujan yang membasahi halaman. Ia tidak membawa payung. Tidak punya uang untuk naik ojek. Dan sepatunya, yang sudah dijahit ibunya semalam dengan benang nilon tebal, tampak semakin rapuh. Nak, sepatunya jangan dipakai kalau hujan. Nanti rusak, pesan ibunya tadi pagi. Tapi Dina tidak punya pilihan. Ia hanya punya satu pasang sepatu. Kalau tidak dipakai, bagaimana ia bisa berjalan 5 km pulang pergi? Andika lewat dengan payung besar, dikelilingi Rani dan Bima. Mereka tertawa sambil berlari ke mobil ayah Andika yang sudah menunggu di depan gerbang. Hari-hari, Dina. Jangan sampai sepatumu hayut, ejek Bima sambil tertawa. Dina hanya menunggu hujan reda. Tapi saat jam pulang tiba, hujan malah makin deras. Ia memutuskan untuk berjalan saja. Ia menyelipkan buku-buku ke dalam tas, membungkusnya dengan plastik, lalu melangkah keluar, kepala tertunduk, rambut mulai basah, baru beberapa langkah, sepatunya mulai terasa longgar. Di perempatan jalan, saat persimpangan, sol sepatu benar-benar terlepas. Dina terpeleset. Kakinya terjatuh ke dalam air, lututnya lecet, seragamnya basah kuyup, dan sepatu itu, yang sudah dijahit ibunya semalam, terlepas sepenuhnya, tersangkut di selokan. Dina mencoba mengambilnya, tapi arus air kecil membawa sepatu itu menjauh. Ia hanya bisa memandangnya menghilang. Di balik jeruji selokan, tiba-tiba, suara tawa memecah suasana. Wah, sepatunya kabur. Kayak orang miskin yang gak bisa pegang apa-apa. Andika dan teman-temannya berdiri di bawah payung besar, menatap Dina dari dalam mobil yang melambat. Mereka tertawa bahak. Andika membuka jendela. Ambil, Dina. Biar bisa beli sepatu baru. Uang receh, beberapa koin 500 dan 1000, dilemparkan ke arah Dina, jatuh ke dalam wadah udara di dekat kakinya. Dina menatap uang itu. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan keringat dan debu. Ia tidak mengambil uangnya. Hanya menunduk, lalu berjalan pergi, satu kaki tanpa sepatu, satu kaki memakai sepatu kiri yang sudah basah kuyup. Langkahnya pelan, tapi mantap. Saat tiba di rumah, Dina langsung disambut ibunya yang panik. Dina, kaki kamu, lututnya lecet. Nggak apa-apa, Bu, kata Dina sambil tersenyum tipis. Cuma luka kecil. Ibunya menangis.
Ibu tahu kamu kuat, tapi lihat kamu begini. Ibu nggak tahan. Ia segera mengobati luka di lutut Dina dengan antiseptik dan perban. Pak Rudi pulang lebih awal. Ia langsung teringat melihat keadaan Dina. Siapa yang melempar uang ke kamu? Dina menggeleng. Tidak penting, Yah. Aku tidak mengambil uangnya. Aku lebih memilih pulang tanpa sepatu daripada menerima uang dengan cara seperti itu. Pak Rudi memeluknya erat. Kamu anakku yang hebat. Kamu punya harga diri yang lebih berharga dari emas. Malam itu, Dina duduk di depan meja kecil, menulis di buku catatannya, hari ini, sepatuku hilang. Tapi harga diriku masih utuh. Mereka bisa memenuhiku. Tapi mereka tidak bisa merusak jiwaku. Aku akan terus melangkah. Bahkan tanpa sepatu. Keesokan harinya, Dina datang ke sekolah dengan sepatu yang dijahit ulang. Kali ini dengan tali rafia tebal yang mengikat sol dan bagian atas sepatu. Tampak aneh. Tidak seragam, tapi bisa dipakai. Ia berjalan masuk dengan kepala tegak sekali. Lagi, tawa meledak. Wah, sepatu anyaman? Karen. Bisa dijual di pasar loak, celetuk Bima. Kamu mau ikut lomba fashion show anak jalanan? Tambah Rani, Andika hanya tertawa, tapi matanya tidak lepas dari Dina. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Dina tidak menunduk. Ia tidak terlihat malu. Ia seperti, lebih kuat, saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu Sari meminta siswa membacakan puisi yang telah ditulis kemarin. Beberapa siswa membaca puisi tentang cinta, cita-cita, atau keluarga. Saat giliran Dina, semua diam, menunggu baru, Dina berdiri. Napasnya tenang. Ia membuka buku catatannya dan membacakan puisinya yang baru, yang ditulis semalam. Hujan menghanyutkan sepatuku, tapi tidak menghanyutkan tekadku. Mereka melempar uang, tapi aku tidak menarik. Karena harga diri tidak dijual, aku mungkin berjalan tanpa sepatu, tapi aku berjalan dengan kepala tegak, dan suatu hari, kamu yang tertawa hari ini, akan melihat dari bawah. Suara Dina bergetar di akhir, tapi penuh keyakinan. Ruang kelas hening. Beberapa siswa saling berpandangan. Lila mencatat puisi itu di bukunya. Apalagi Bima berhenti tertawa, Bu Sari menampar tangan. Luar biasa, Dina. Puisimu bukan sekedar kata-kata. Ini keberanian. Andika mencibir. Drama. Banget. Mau cari simpati? Tapi kali ini, tidak semua ikut tertawa. Ada yang mulai merasa bersalah. Di kantin, Dina duduk sendiri seperti biasa. Tapi kali ini, Lila mendekat. Boleh aku duduk di sini? Dina menggenggak. Silakan. Lila menaruh bekalnya. Puisimu tadi, sangat kuat, aku salut. Dina tersenyum. Terima kasih. Aku hanya bicara dari hati. Kenapa kamu tidak pernah membalas? Mereka bisa jahat sekali. Dina menatap langit. Karena aku tahu, balas dendam bukan caraku. Aku ingin membuktikan sesuatu, bahwa aku bisa sukses tanpa menjelaskan siapapun. Lila menjawab. Aku selalu diam saja kalau mereka mengejekmukmu. Maaf. Dina menggenggak Helen. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu tidak ikut menyakiti. Dan sekarang, kamu sudah mulai peduli. Itu langkah pertama. Sakitnya, saat pulang, hujan turun lagi. Tapi kali ini, Dina tidak sendirian. Lila menawarkan payungnya. Ayo, aku antar kamu ke halte. Dina menolak. Nanti kamu basah. Aku biasa jalan kaki. Tapi Lila kenyamanan. Aku sampai antar dekat. Rumahmu. Aku tahu jalan itu. Untuk pertama kalinya, Dina pulang dengan sedikit kehangatan, bukan dari payung, tapi dari seorang teman. Saat tiba di rumah, Dina menulis di buku catatannya, hari ini, sepatuku dijahit rafia. Tapi langit dijahit dengan kekuatan. Dan aku tahu, suatu hari, mereka yang memenuhiku akan memandangku dengan rasa hormat. Bukan karena uang. Tapi karena siapa aku sebenarnya. Di ruang Castle ITU, di bawah cahaya lampu temaram, Dina tersenyum. Ia masih miskin. Ia masih belum punya sepatu yang layak. Tapi ia punya sesuatu yang tidak bisa direbut oleh luasnya, hujan, atau kemiskinan, keteguhan hati. Minggu pertama setelah hujan, suasana di kelas 11 IPA 2 perlahan berubah. Tidak sepenuhnya. Andika masih memimpin kelompoknya dengan sikap arogan, Rani tetap sarkastik, dan Bima masih suka memamerkan smartphone barunya. Tapi ada yang berbeda. Dina tidak lagi sepenuhnya terlihat seperti korban. Ada aura tenang di sekitarnya, seperti orang yang tahu rahasia besar yang belum siap diumumkan. Dan kemudian, pengumuman itu datang. Anak-anak, hasil ujian tengah semester sudah keluar. Kata Bu Sari, guru bahasa Indonesia, di depan kelas.
Saya bangga, rata-rata kelas meningkat. Dan untuk peringkat pertama, selamat kepada Dina. Seluruh kelas menoleh. Beberapa terkejut. Beberapa tidak percaya. Andika tidak. Apa? Dina juara kilas? Serius, Bu? Dia aja sepatunya dilindungi Rafia, kok bisa dapat nilai tertinggi? Bu? Sari menatap tajam. Nilai tidak diukur dari sepatu, Andika. Tapi dari otak dan usaha. Dina mendapat nilai 98, tertinggi di seluruh kilas. Dia menjawab semua soal esai dengan analisis yang sangat mendalam. Dina hanya tersenyum kecil. Ia tidak menyembunyikannya. Ia tidak menunjuk-nunjuk. Ia hanya mengambil rapor kecil dari tangan Bu Sari dengan ucapan pelan, "Terima kasih, Bu." Tapi di balik senyuman itu, jantungnya berdebar kencang. Ini pertama kalinya ia menjadi juara kelas sejak masuk SMA. Ini bukti bahwa tekadnya tidak sia-sia. Bahwa belajar sampai larut malam, membaca buku pinjaman, dan catatan menulis di kertas bekas, semua itu punya arti. Sayangnya, kemenangan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, di grup WhatsApp kelas, muncul sebuah percakapan yang cepat menyebar. "Andika, gue curiga Dina nyontek. Gak mungkin anak miskin bisa lebih banyak dari kita. Dia pasti nyogok Bu Sari atau lihat kunci jawaban." Rani, benar. Juga, kemarin lihat dia duduk dekat jendela, bisa aja contek dari kertas yang digantung di luar. Atau, mungkin dia bayar guru les buat bocorin soal, Bima, atau dia nyuri jawaban dari kantor guru? Gue pernah lihat dia masuk ruang guru pas jam kosong. Mencurigakan, Andika, kita harus lapor ke BK. Jangan-jangan beasiswanya juga curang. Anak miskin sok pinter itu merusak reputasi sekolah. Percakapan itu menyebar. Beberapa siswa setuju. Beberapa ragu. Tapi yang jelas, dalam sehari, reputasi Dina yang mulai membaik kembali runtuh. Di kantin, bisik-bisik mengiringi langkahnya. Di koridor, sinis kembali muncul, Lila datang ke bangkunya. "Dina, kamu lihat grup itu kan?" Dina menggenggak. "Aku lihat, tapi aku tidak marah. Tapi mereka nyebarnya fitnah. Kamu harus bantah." "Caranya bagaimana?" "Kalau aku bantah, mereka akan bilang aku defensif. Aku percaya kebenaran akan muncul dengan sendirinya." Lila menghela napas. "Kamu kuat banget, Dina. Gue nggak yakin gue bisa kayak kamu." 3 hari kemudian, Dina dipanggil ke ruang BK. Di sana sudah duduk Bu Sari, Pak Hadi, wali kelas, dan kepala sekolah, Pak Joko. "Dina, kami mendapat laporan dari beberapa siswa bahwa kamu diduga mencontek dalam ujian tengah semester," kata Pak Joko dengan nada serius. "Kami ingin klarifikasi. Apakah kamu melakukan kondisi?" Dina menatap mereka satu demi satu. Napasnya tenang. "Tidak, Pak. Saya belajar sendiri. Saya membaca buku pinjaman, catat ulang materi, dan latihan soal sampai malam. Saya tahu kemungkinan kesel saya perkaya, tapi saya siap dibuktikan." Pak Joko berpandangan dengan Bu Sari. "Bagaimana cara kami membuktikannya?" Dina menggengket kepala. "Uji saya lagi. Hari ini. Di depan Bapak, Bu, dan Pak Wali. Saya siap mengerjakan soal ujian ulang. Kalau saya gagal, saya terima konsekuensinya. Tapi kalau saya lulus, tolong beri saya Catalan." Ruangan hening, Bu Sari tersenyum kecil. "Saya setuju, ini cara yang adil." "Pak." Hadi mengangguk. "Saya juga setuju." Pak Joko mengetik sesuatu di laptopnya, lalu mencetak soal ujian ulang, campuran soal pilihan ganda dan esai dari materi yang sama. Waktu pengerjaan, 90 menit, Dina duduk di ruang ujian kecil, sendirian. Di bawah pengawasan langsung. Jam dinding berdetak pelan. Hanya suara pensil yang terdengar, ia mengerjakan soal dengan fokus. Soal esai tentang struktur puisi dan makna metafora ia menjawab dengan analisis tajam. Soal pilihan ganda tentang tata bahasa ia selesaikan dengan cepat dan akurat. Saat waktu habis, Pak Joko mengambil lembar jawaban. Ia memeriksanya bersama Bu Sari dan Pak Hadi. 5 menit kemudian, wajah mereka berubah. "Nilainya? 97, kata Bu Sari pelan. "Hanya salah satu soal pilihan ganda. Sisanya sempurna." Pak Joko menghela napas. Anak ini benar-benar pintar. Keesokan harinya, pengumuman resmi dibacakan di aula sekolah. Pak Joko naik ke podium. "Ada laporan dugaan kejadian dalam ujian tengah semester. Kami telah melakukan investigasi dan ujian ulang. Hasilnya, Dina siswa terbukti tidak bersalah. Bahkan, ia mendapat nilai hampir sempurna dalam ujian ulang. Kami menyampaikan permohonan maaf atas fitnah yang menimpanya, dan kami meminta semua siswa untuk mengamati prestasi teman-temannya
tanpa melihat latar belakang. Tepuk tangan dari beberapa siswa, terutama dari kelas lain dan guru, bergemuruh. Tapi barisan di depan, Andika menunduk. Ronnie berjanjang muka. Bima diam. Upacara usai, Lila memeluk Dina. Kamu hebat. Mereka salah besar. Dina tersenyum. Yang Penteng, kebenaran menang. Namun, bukan hanya siswa yang terkesan. Di rumah, malam itu, Pak Rudi sedang duduk di depan laptop kecil, menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Kamu lihat, Bu, katanya pada istrinya. Anak kita, juara kelas. Dan dia membela dirinya dengan cara yang benar. Tidak dendam, tidak marah, tapi dengan kejujuran dan kerja keras. Bu Marni mengangguk. Dia lebih kuat dari kita dulu, Rudi. Pak Rudi menatap layar. Di situ, ada email dari seorang investor muda bernama Kevin Tanuwijaya yang membaca artikel kecil tentang EcoCraft, usaha kecil Pak Rudi yang menjual kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Email itu berbunyi, Pak Rudi, saya terinspirasi oleh perjuangan Bapak. Saya ingin berinvestasi dalam EcoCraft. Mari kita bangun bisnis ini menjadi perusahaan besar. Saya percaya pada ide Bapak, inovasi ramah lingkungan yang lahir dari keterbatasan. Pak. Rudi menangis. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasakan ada cahaya di ujung terowongan. Di dalam ruangan, Dina menulis di buku catatannya, hari ini, kemenanganku hampir dicuri. Tapi aku membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras tidak bisa dipalsukan. Mereka bisa menuduh, menipu, bahkan merusak reputasiku. Tapi mereka tidak bisa menghentikanku. Karena aku bukan berjalan dengan sepatu, tapi dengan tekad. Dan tekad itu tidak bisa dirampas. Esok pagi, saat Dina masuk kelas, suasana berbeda. Beberapa siswa menyapanya. Ada yang berkata, "Selamat ya, Dina." Bahkan seorang guru muda menerima buku pelajaran baru sebagai hadiah. Andika tidak menyapanya. Tapi saat Dina lewat, dia tidak mengejek. Ia hanya menatap, lalu menunduk, dan di sudut kemenangan Dina bukan hanya soal nilai, itu soal harga diri. Dan harga diri itu, sekali lagi, terbukti lebih kuat dari kekal, fitnah, dan prasangka. Hujan rintik-rintik membasahi atap seng rumah kontrakan Dina. Suaranya pelan, seperti bisikan yang menemani malam yang panjang. Di dalam, lampu neon yang redup mengkapai ruangan sempit Dina duduk membaca buku pelajaran sambil menggigiti pensel. Di sudut lain, ibunya, Bu Marni, menjahit baju pesanan tetangga untuk tambahan uang belanja. Sementara Pak Rudi duduk di kursi plastik, menatap layar laptop tua yang nyaris mati karena baterai lemah. Tapi malam ini berbeda, laptop itu menyala lebih lama dari biasanya. Dan di layar, buka halaman email dari seseorang bernama Kevin Tanuwijaya. Investor muda yang tertarik pada EcoCraft, usaha kecil Pak Rudi yang menjual produk daur ulang inovatif, tas dari kain perca, tempat pensil dari botol bekas, bahkan pot tanaman dari ban bekas yang didesain modern. Pak Rudi, saya ingin bertemu langsung, tulis Kevin dalam email. Saya ingin membahas kerja sama strategis. Bolehkah saya datang ke tempat produksi? Pak. Rudi tersenyum, tapi matanya berat. Tempat produksi, maksudnya gedung kecil di belakang rumah kontrakan ini? Bu Marni menghentikan jahitannya. Tapi ini kesempatannya, Rudi. Kita harus sambut dengan baik. Malam itu, keluarga kecil itu membicarakan masa depan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada harapan yang nyata. Keesokan harinya, Kevin datang. Ia muda, sekitar 28 tahun, berpakaian rapi tapi tidak mencolok. Ia membawa kamera kecil dan buku catatan. Ia tidak datang dengan mobil mewah, tapi dengan motor listrik. Saya ingin melihat langsung prosesnya, katanya ramah. Saya percaya pada bisnis yang lahir dari kejujuran dan kebutuhan. Pak Rudi mengemudikannya ke gedung kecil di belakang rumah, sebuah ruangan berukuran 3x3 meter yang berisi bahan daur ulang, mesin jahit tua, dan puluhan produk yang siap dikirim. Kevin mengambil foto, mencatat, dan mencoba setiap produk. Ini luar biasa, katanya. Inovatif, ramah lingkungan, dan dibuat oleh masyarakat lokal. Ini bukan hanya bisnis, Pak. Ini gerakan. Pak Rudi tertunduk. Saya dulunya pengusaha besar. Punya gedung, puluhan karyawan, jet pribadi. Tapi semua itu hancur karena pengkhianatan. Sekarang saya mulai dari nol. Tapi saya bersyukur. Karena dari nol, saya belajar arti kerja keras yang sebenarnya. Kevin memandang dengan serius. Bolehkah saya tahu siapa yang dipelihara Bapak? Pak Rudi menarik napas dalam. Sahabat saya sendiri, Pak Darmawan.
Kami mendirikan perusahaan properti bersama, Rudy Group. Tapi dia menggelapkan dana, memalsukan dokumen, lalu menyalahkan saya. Saya Dipendra 2 tahun. Saat keluar, perusahaan sudah bangkrut, aset disita, dan keluarga saya tinggal di rumah kontrakan seperti ini. Kevin menjawab, Pak Darmawan, dari Tanah Darmawan? Iya, anaknya sekolah di SMA Harapan Bangsa, namanya Andika. Wajah Kevin berubah. Saya tahu dia. Anak itu sering muncul di media sebagai duta sekolah. Ayahnya donatur utama. Pak Rudy mengangguk pelan. Dan tanpa dia tahu, anak dari orang yang menghancurkan hidup saya tiap hari mengejek anak saya. Karena kemiskinan. Kevin menjawab. Ia melihat foto Dina di meja kerja, foto saat menerima beasiswa. Gadis itu tampak kecil, sederhana, tapi matanya tajam. Anak bapak. Dina, ayah. Dia tidak tahu semua ini. Saya tidak ingin dia tumbuh dengan dendam. Saya ingin dia tumbuh dengan integritas. Kevin menatap Pak Rudy lama. Saya ingin mewawancarai Bapak. Untuk artikel tentang bangkit dari keterpurukan. Tapi saya akan menyamarkan nama, jika Bapak belum siap. Pak Rudy mengangguk. Silakan. Tapi tolong, jangan sekarang. Saya belum siap. Dina tahu semuanya. Dina pulang dari sekolah, membawa buku pelajaran dan bekel kosong. Ia tersenyum saat melihat Kevin. Di depan rumahnya, ini teman ayah, nak. Investor yang tertarik pada usaha ayah, kata Pak Rudy. Kevin menyapa dengan hangat. Hello, Dina, ayahmu hebat, punya visi besar. Dina tersenyum tipis. Iya, ayahku orang yang sabar. Ia masuk, meletakkan tas, lalu duduk di dekat pintu, cukup dekat untuk mendengar percakapan. Kevin mulai merekam wawancara. Suaranya pelan, tapi jelas. Pak Rudy, apa yang membuat Bapak tetap bertahan saat semua orang meninggalkan Bapak? Pak Rudy menatap foto keluarganya di dinding. Karena aku punya alasan untuk bangkit. Aku punya istri yang setia. Dan aku punya anak yang tidak pernah menyalahkanku karena kemiskinan. Dina, dia lebih kuat dariku. Dia tidak pernah meminta hal-hal mewah. Dia hanya meminta satu hal, ayah, tolong jangan menyerah. Dina menandak. Dadanya sesak. Kevin melanjutkan. Dan tentang masa lalu? Tentang kehancuran perusahaan Bapak. Bol saya tahu, siapa yang bertanggung jawab. Pak Rudy menghela napas. Sahabat saya. Orang yang saya percaya lebih dari keluarga. Ia mengambil semua, lalu menyalahkan saya. Saya Dipendra. Saat saya keluar, dunia sudah melupakan saya. Tapi saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras akan menang, meski butuh waktu. Kevin menatap kamera. Dan sekarang, Bapak sedang membangun kembali, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bukti. Tepat sekali. Saya tidak ingin kaya lagi karena balas dendam. Saya ingin sukses karena saya pantas. Dan saya ingin Dina tumbuh dengan bangga, bukan karena uang, tapi karena karakter. Dina tidak tahan lagi. Ia berdiri dan masuk ke kamar. Ia duduk di kasur tipis sambil memeluk lututnya. Air mata mengalir. Ayahnya pernah kaya, diakhiri sahabatnya sendiri, dan anak dari orang itu adalah Andika. Ia mengingat setiap keingintahuan, setiap ledekan, setiap uang yang dilemparkan. Semua itu datang dari anak orang yang menghancurkan keluarganya. Tapi yang membuat Dina menangis bukan karena balas dendam, tapi karena ayahnya memilih untuk tidak membencinya. Malam itu, Dina tidak makan. Ia hanya menulis di buku catatannya, aku tahu sekarang. Ayahku bukan orang biasa. Ia korban pengkhianatan. Tapi ia tidak memilih untuk membenci. Ia memilih untuk bangkit. Dan aku, anaknya, diejek setiap hari oleh anak dari orang yang menghancurkan hidupnya. Tapi aku tidak boleh membenci Andika. Karena ayahku tidak mengajarkanku membenci. Ia mengajarkanku sabar. Ia mengajarkanku integritas. Jadi, aku tidak akan membalas dendam dengan kemarahan. Aku akan membuktikan bahwa nilai seseorang bukan diukur dari harta, tapi dari cara dia memperlakukan orang yang lebih rendah darinya. Keesokan paginya, Dina datang ke sekolah seperti biasa. Tapi kali ini, matanya berbeda. Lebih tajam. Lebih tenang. Saat Andika lewat dan berkata, wah, bajumu bau lem. Dari mana? Bengkel ayahmu? Dina hanya menatapnya, lalu berkata pelan, kau tidak tahu apa-apa tentang ayahku. Tapi suatu hari, kau akan tahu. Dan saat itu tiba, aku harap kau bisa menyapa dengan rasa hormat. Bukan karena aku kaya. Tapi karena aku tetap baik, meski kau jahat padaku. Andika menjawab.
Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi dia hanya tertawa kecil. Gila, sok bijak, tapi di dalam hati, dia merasa tidak nyaman. Sementara itu, Kevin pulang dengan rekaman wawancara. Ia tidak akan mempublikasikannya sekarang. Tapi dia tahu, suatu hari, kisah parodi akan menggemparkan kota, dan saat itu tiba, semua orang, termasuk Andika, akan mengetahui siapa sebenarnya Dina, bukan hanya anak miskin yang seragamnya subur, tapi putri dari seorang raksasa yang sedang bangkit dari abu. Musim semi tiba di SMA Harapan Bangsa. Pohon flamboyan di halaman mulai bersemi, dan udara terasa lebih cerah. Tapi yang paling menggerakkan, Festival Sekolah 2024 telah diumumkan. Setiap kelas harus menampilkan pentas seni, drama, tari, atau musik dalam tema bebas. Pemenang akan mendapat trofi penyelenggara dan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Di kelas 11 IPA 2, Andika langsung mengangkat tangan. Gue punya ide. Kita bikin drama tentang anak miskin yang berhasil. Biar inspiratif. Beberapa siswa mengepalkan tangan. Ronnie tersenyum lesek. Bagus. Dan kita pilih Dina jadi pemerannya. Kan dia ahlinya jadi anak miskin. Semua tertawa. Kecuali Lila dan Dina. Dina menatap Andika. Aku nggak yakin. Aku lebih suka bantu di belakang panggung. Andika memilih. Nggak, Paisa. Kamu tokoh utama. Ini kesempatan emas buat kamu jadi bintang, meskipun hanya di atas panggung. Lila berbisik, jangan terima, Dina. Ini jebakan. Tapi Dina menghela napas. Ia tahu ini bukan niat tulus. Tapi dia juga tahu, jika dia menolak, mereka akan bilang dia tertarik. Ia memilih jalan tengah. Aku mau main, tapi dengan syarat. Naskahnya harus dibahas bersama. Dan tidak boleh menghina siapapun. Andika mengangguk pura-pura setuju. Oke, sepakat. Nanti kita rapat naskah bareng. Beberapa hari kemudian, rapat naskah diadakan di aula kecil. Andika memimpin. Ia membuka laptop, menampilkan naskah berjudul Dina si Pencuri Makanan. Lila membaca judulnya, langsung mengerutkan dahi. Ini bukan cerita inspiratif. Ini aib. Naskah itu menceritakan seorang siswi miskin, nama tokohnya, Dina, yang diejek teman-temannya karena tidak punya uang jajan. Ia lalu mencuri makanan dari tas teman-temannya, ketahuan, dan diusir dari sekolah. Di akhir, ia bekerja sebagai pembantu di rumah teman-temannya yang kaya, sambil menangis menyesal. Ini bukan aku, kata Dina, suaranya pelan tapi tajam. Andika tersenyum sinis. Ini fiksi, Dina. Bukan nyindir kamu. Tapi kan bagus buat drama. Konfliknya kuat. Tapi ini menjelekkan anak miskin. Ini menyiratkan bahwa orang miskin pasti mencuri. Rani menyela, ya iyalah. Kan dia nggak makan. Harus ada konsekuensi. Ini realistis. Lila berdiri. Ini nggak realistis. Ini fitnah. Kalian sengaja bikin ini buat mempermalukan Dina. Suasana panas. Beberapa siswa bingung. Ada yang merasa Andika terlalu jauh. Tapi melawan rasa takut karena ia populer, Bu Sari datang menengahi. Anak-anak, festival ini bukan ajang balas dendam. Naskah ini harus direvisi. Tidak boleh ada yang memahami kelompok tertentu. Andika mengeluh, tapi terpaksa menyetujui revisi. Malam itu, Dina duduk di depan meja, memperlihatkan naskah yang diberikan Andika. Ia tidak menangis. Ia hanya menulis, ia membuat versi baru dari akhir cerita. Dalam versi aslinya, tokoh Dina diusir, menjadi pembantu, dan menyesal seumur hidup. Dalam versi Dina, tokoh itu memang ketahuan mencuri, tapi karena kelaparan setelah membantu ibunya yang sakit. Ia dihukum, tapi tidak diusir. Ia bekerja keras, dapat beasiswa, lulus dengan nilai terbaik, dan kembali ke sekolah sebagai pembicara motivasi. Di akhir, dia berkata, aku mungkin pernah mencuri karena lapar. Tapi aku tidak pernah mencuri harga diriku. Dan suatu hari, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Dina menyerahkan naskah revisinya ke Bu Sari. Ini yang ingin saya bawakan. Jika kelas ini tetap ingin saya main, saya akan main, tapi dengan versi ini. Bu Sari membaca. Mata berkaca-kaca. Ini luar biasa, Dina. Ini bukan hanya drama. Ini pernyataan. Esoknya, Bu Sari memanggil perwakilan kelas. Kita akan memakai naskah revisi. Tidak ada memikirkan. Tidak ada fitnah. Kita angkat tema perjuangan dan harapan. Andika marah. Ini jadi lebay. Nggak seru. Tapi ini benar, tegas Bu Sari. Dan kamu harus belajar menghargai orang lain. Hari Raya tiba. Ala penuh sesak. Orang tua, guru,
dan tamu undangan hadir. Di panggung, dekorasi sederhana, replika kelas sekolah, bangku, dan papan tulis. Musik latar dimainkan pelan. Dina memakai seragam yang sama, lusuh, tapi bersih. Ia tidak menggunakan riasan tebal seperti siswa lain. Ia hanya ingin terlihat seperti dirinya sendiri. Pentas dimulai, Dina bermain dengan sangat natural. Ia memerankan tokoh yang mati, kelaparan, hampir menyerah. Adegan, pencurian makanan, dimainkan dengan emosional, tangan gemetar, air mata mengalir, tapi ia tidak menyalahkan siapapun. Saat adegan hukuman tiba, kepala sekolah, diperankan guru lelucon, berkata, "Kamu diusir dari sekolah." Dina menandak. Tapi lalu ia mengangkat kepala, dan membacakan monolog akhir, versi yang ia tulis sendiri. "Aku mungkin tidak punya uang jajan, aku mungkin seragamku lusuh, aku mungkin sepatuku robek, tapi aku punya satu hal yang tidak bisa kau rampas, harga diri. Aku pernah jatuh. Aku pernah lapar. Aku pernah ingin menyerah, tapi aku bangkit, karena aku tahu, kemiskinan bukan aib, aibnya adalah saat kita membahas orang lain hanya karena mereka tidak seberuntung kita, dan suatu hari, kamu yang tertawa hari ini, akan tahu bahwa nilai seseorang tidak diukur dari dompetnya, tapi dari hatinya." Suara Dina bergetar di akhir, tapi penuh kekuatan. Aula hening, lalu, tepuk tangan meledak, guru-guru berdiri. Beberapa orang tua menangis. Apalagi kepala sekolah yang biasanya dingin, mengusap matanya di barisan depan. Andika duduk kaku. Ia tidak menjulurkan tangan. Ayahnya menatap Dina, seolah melihatnya untuk pertama kalinya. Rani berjanjin muka. Bima menunduk, Lila berdiri dan mengepalkan tangan paling keras. Setelah pentas, Bu Sari naik ke panggung. "Kita baru saja menyaksikan bukan sekedar drama, tapi keberanian. Terima kasih, Dina, atas kejujuranmu." Dina hanya membungkuk. "Ai tidak mencari sorotan. Ia hanya ingin pesannya tersampaikan." Di luar aula, Andika menunggu. Ia mendekati Dina. "Kamu sengaja mengubah naskahnya ya?" Dina menggenggak. "Ayah, karena aku tidak ingin menjadi korban. Aku ingin jadi pembelajar." Andika menjawab. "Kamu benci aku, kan?" Dina merawat. "Aku tidak membencimu. Aku hanya sedih. Kamu tidak tahu siapa ayahmu sebenarnya. Dan kamu tidak tahu siapa aku." Andika ingin bertanya lebih jauh, tapi Dina sudah pergi. Malam itu, di rumah, Dina menulis di buku catatannya, "Hari ini, mereka ingin mempermalukanku di panggung atas. Tapi aku mengubahnya menjadi panggung kebenaran. Aku tidak menang karena aktingku. Aku menang karena aku berani bicara dari hati. Aku menang karena aku berani bicara dari hati. Dan suatu hari, saat ayahku kembali besar, aku harap mereka mengingat malam ini, bukan karena aku kaya, tapi karena aku tetap bicara dengan benar, meski mereka ingin aku diam." Di sudut kota, Kevin menonton rekaman pentas itu dari ponselnya. Tersenyum. "Ini bukan hanya cerita bisnis," katanya pada diri sendiri. "Ini cerita keluarga." Dan dunia perlu ia membuka draft artikel yang belum dipublikasikan. Judulnya, "Rudy, dari jatuh bangkrut ke bangkit dengan EcoCraft." Di bawahnya, ia menambahkan satu kalimat baru. "Dan di balik semua ini, ada seorang putri yang berjalan tanpa sepatu, tapi membawa harga diri yang tak tergoyahkan." Pagi itu, udara terasa berbeda. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di rumah kontrakan kecil Dina, Pak Rudi tidak pergi ke bengkel. Ia duduk di depan laptop, matanya tak lepas dari layar. Tangannya gemetar saat menekan tombol enter. Email telah dikirim. Subjek, strategi persetujuan kerja sama, EcoCraft, Nova Ventures isi. "Saya menerima perjanjian investasi Bapak. Mari kita bangun masa depan bersama." Kevin Tanuwijaya membalas dalam hitungan menit. "Terima kasih, Pak Rudi. Ini bukan hanya investasi. Ini awal dari revolusi hijau. Saya akan mengirimkan tim untuk survei lokasi produksi. Dalam 2 minggu, kami akan mulai." Pak Rudi menutup laptopnya. Perlahan, ia menatap istrinya, Bu Marni, yang sedang menyapu lantai. "Kita akan pindah dari sini, Bu." Bu Marni berhenti menyapu. "Apa? Serius? Serius? Kevin akan membantu kita membangun pabrik kecil. Bukan gedung bocor seperti ini, tapi tempat yang layak. Dan kita akan merekrut tetangga, teman, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan." Air mata Bu Marni mengalir. "Allah, setelah 5 tahun, akhirnya, Pak Rudi memeluknya." "Ini bukan akhir, Bu. Ini awal. Dan Dina, dia akan bangga." Di sekolah,
Suasana masih panas pasca festival. Meski pentas Dina dipuji banyak guru, Andika dan teman-temannya masih mencoba menormalkan kembali kekuasaan mereka. Drama itu lebay, kata Andika di kantin. Dia cuma carry simpati. Mau jadi pahlawan padahal hidupnya nyusahin. Rani mengangguk. Iya, Suci. Padahal kan dia cuma anak miskin yang gak punya apa-apa. Tapi kali ini, tidak semua setuju. Lila angkat suara. Kamu, tahu gak, Andika? Dina gak pernah minta simpati. Dia gak pernah minta uang. Dia belajar lebih keras dari kita semua. Dan kamu? Kamu cuma andalan nama ayahmu. Andika marah. Lo ngomong apa, Lila? Ayah gue donatur sekolah? Lo harusnya hormat. Hormat karena uang? Atau karena karakter? Tanya. Lila tajam. Dina lebih layak dihormati daripada kamu. Semuanya bisa dibayangkan. Lila berdiri, mengambil tasnya, dan pergi, duduk di meja Dina yang biasa sendirian. Dina tersenyum. Terima kasih. Lila mengangguk. Aku cuma bilang yang benar. Kamu layak dapat teman. Sejak hari itu, Lila selalu duduk bersama Dina. Mereka belajar bareng, makan bareng, bahkan pulang bareng. Lila mulai mengerti, Dina bukan hanya kuat, tapi juga rendah hati. Ia tidak pernah menyombongkan prestasinya. Ia tidak pernah menyalahkan nasib. Ia hanya terus melangkah. Beberapa hari kemudian, SMA Harapan Bangsa mengadakan Career Day. Tamu utama adalah Pak Darmawan, ayah Andika, pendiri Darmawan Land, salah satu perusahaan properti terbesar di kota. Aula penuh. Siswa duduk rapi. Andika duduk di barisan depan, bangga. Ia mengenakan kemeja baru, rambut disemir, dan jam tangan mewah berkilauan. Pak Darmawan naik ke podium. Ia berbicara dengan suara megah. Anak-anak, kunci sukses itu sederhana, kerja keras, keberanian mengambil risiko, dan tentu, jaringan. Saya memulai dari nol, dan kini saya punya gedung, mobil, jet pribadi. Kalian harus bermimpi besar. Siswa bertepuk tangan. Beberapa guru tersenyum. Hanya Dina yang menatap datar. Saat sesi tanya jawab dibuka, tangan Dina terangkat. Pak Joko, kepala sekolah, menunjuknya. Silakan, Dina. Dina berdiri. Napasnya tenang. Semua memperhatikan, beberapa karena penasaran, beberapa karena menunggu Dina melirik diri. Pak Darmawan, pelan, tapi jelas, menurut Bapak, apa yang lebih penting, uang atau integritas? Aula hening, Pak Darmawan tersenyum diplomatis. Wah, pertanyaan berat. Tapi menurut saya, keduanya penting. Tapi kalau harus memilih, uang bisa dibangun kembali. Tapi reputasi itu yang paling berharga. Dina menggenggak. Terima kasih. Saya hanya ingin tahu, karena keluarga saya kehilangan segalanya karena seseorang yang memilih uang daripada integritas. Wajah Pak Darmawan berubah. Matanya berbinar. Maksudmu? Dina tersenyum tipis. Tidak ada maksud khusus, Pak. Hanya refleksi pribadi. Dia duduk. Tapi dampaknya besar. Andika menatap ayahnya. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan. Di belakang panggung, Pak Darmawan berbisik pada siapa asistennya, cari tahu anak itu. Dan pastikan dia tidak membuat masalah. Sakitnya, Dina pulang dengan Lila. Mereka berjalan pelan, membicarakan pentas, ujian, dan mimpi. Kamu mau kuliah di mana? Tanya Lila. Universitas Negeri, jurusan ekonomi. Saya ingin melanjutkan usaha. Ayahku. Wah, keren. Tapi, ayahmu kerja di bengkel kan? Dina menatap langit. Dulu, ayahku pengusaha besar. Tapi dia dikhianati. Sekarang dia bangkit lagi. Suatu hari, kamu akan tahu. Lila menjawab. Serius? Ayahmu pengusaha? Dina hanya mengangguk. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Aku tidak ingin orang menghargai aku karena ayahku. Aku ingin dihargai karena aku. Lila mengangguk. Aku berjanji. Di rumah, Dina menemukan Pak Rudi sedang berbicara di telepon. Suaranya bersemangat. Ya Pak Kevin, lokasi sudah siap. Tim bisa datang kapan saja. Dan terima kasih sudah percaya pada saya. Dina mesak perlahan. Ayah, apa kabar? Pak Rudi memeluknya. Kabar baik, nak. EcoCraft akan berkembang. Kita akan membuka pabrik. Dan kamu akan kuliah dengan bangga. Dina tersenyum. Aku nggak butuh uang buat bangga, ya. Aku udah bangga punya ayah seperti kamu. Pak Rudi menangis. Malam itu, Kevin menulis artikel yang sudah lama tertunda. Ia mengganti judulnya, Rudi Hartono, dari penjara hingga pemimpin revolusi hijau. Ia
menyertakan foto lama Pak Rudi di masa jayanya, berjas, berdiri di depan gedung Rudi Group, dan foto sekarang, di gedung kecil, tersenyum di tengah produk daur ulang. Artikel itu diunggah di media nasional pagi harinya, judul utama di portal. Berita, miliarder yang hilang kini bangkit dengan bisnis ramah lingkungan, di bawahnya. Foto kecil, putrinya, Dina, siswi SMA Harapan Bangsa, menjadi simbol ketahanan di tengah kemiskinan. Di sekolah, kehebohan meledak, Andika membuka ponselnya. Ia mengetik, Rudi Hartono, di mesin pencari. Hasil pertama, artikel itu, dia. Membeka, mata membelalak. Rudi Hartono, mantan CEO Rudi Group, pernah menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Tapi pada tahun 2019, ia dihancurkan oleh pengkhianatan sahabat bisnisnya, Darmawan Pratama. Rudi dipenjara 2 tahun karena tuduhan penggelapan, namun dibebaskan setelah bukti alibi muncul. Kini, ia bangkit dengan EcoCraft, yang akan segera berganti nama menjadi Novatek, perusahaan teknologi hijau dengan nilai puluhan miliar. Andika menatap nama, Darmawan Pratama, ayahnya, ia men-scroll ke bawah, dan melihat foto Dina. Putrinya, Dina, dikenal sederhana dan rendah hati. Ia sekolah dengan beasiswa dan sering diejek teman-temannya karena kemiskinannya. Namun, ia tetap fokus belajar dan menjadi salah satu siswi terbaik di sekolahnya. Andika menjatuhkan ponselnya, dunianya runtuh. Selama ini, ia mengejek Dina, padahal, Dina adalah anak dari orang yang dihancurkan oleh ayahnya. Hari itu, suasana di SMA Harapan Bangsa berubah drastis. Bukan karena ujian, bukan karena libur, tapi karena satu hal, berita viral, judul besar di portal berita nasional. Dina, siswi miskin yang tak tahu ayahnya calon miliarder baru, di bawahnya, artikel lengkap tentang Pak Rudi Hartono, kehancuran, pengkhianatan, penjara, dan kebangkitan dari nol. Lalu, tentang Dina, siswi beasiswa yang seragamnya subur, sepatunya robek, tapi otaknya tajam, hatinya kuat, dan harga dirinya tak terjual. Siswa-siswa berdesak-desakan di koridor, membuka ponsel, menunjukkan satu sama lain. Foto Dina, dari masa lalu. Dan sekarang, beredar luas. Bahkan guru ikut terpana, di kantin, Rani menjatuhkan smoothie-nya. Apa? Anak itu, anak Rudi Hartono? Yang dulu punya jet pribadi? Bima menjawab. Dan kita nyuruh dia ambil uang receh? Lila menatap mereka dengan dingin. Kamu sadar nggak? Selama ini kamu berbicara tentang anak korban yang dikhianati? Dan ayah Andika adalah pelakunya. Andika tidak ada di kantin. Ia duduk di toilet, ponsel di tangan, wajahnya pucat. Ia sudah membaca artikel itu puluhan kali. Setiap kalimat terasa seperti pukulan. Ayahnya, sosok yang selalu ia banggakan, adalah penyebab hancurnya keluarga Dina. Dan ia adalah algojo kecil yang setiap hari menyakiti putri dari korban ayahnya. Ia merasa mual. Pagi berikutnya, Dina datang seperti biasa. Ia masih memakai seragam lusuh, sepatu yang dijahit rafia, dan membawa bekal daun. Tapi kali ini, langkahnya diikuti bisik-bisik, muncul tak percaya, dan rasa malu yang melompati kelas. Saat dia masuk kelas, semua diam, Andika merawat. Tapi kali ini, bukan dengan memanaskan. Dengan ketakutan, Bu Sari datang, membawa amplop coklat dari kantor kepala sekolah. Dina, kamu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ada tamu penting. Dina mengangguk, tenang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya mengikuti arahan. Di ruang kepala sekolah, Pak Joko duduk bersama seorang pria muda berjas rapi, Kevin Tanuwijaya. Dina, ini Pak Kevin. Ia dari media nasional yang menulis tentang ayahmu, kata Pak Joko. Kevin menyapa dengan hangat. Dina, aku sangat mengagumi kamu, ayahmu luar biasa, tapi kamu adalah hati dari kisah ini. Dina tersenyum tipis. Saya cuma anak biasa, Pak. Tidak, kata Kevin. Kamu anak luar biasa. Dan sekolahmu ingin mengundang ayahmu sebagai pembicara motivasi dalam acara Youth Empowerment Day minggu depan. Kami ingin semua siswa tahu bahwa kegagalan bukan akhir, bahwa integritas lebih penting dari uang, dan bahwa kamu, Dina, adalah bukti hidupnya. Dina menjawab, hatinya berdesir. Ayahnya akan datang ke sekolahnya? Di hadapan semua orang yang selama ini meningkatkannya, saya akan tanya dulu ke ayah, katanya pelan. Sakitnya, Dina pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di teras, menatap langit senja. Pak Rudi datang dari belakang.
Kamu kenapa, Anak? Dina Menali. Ayah, sekolahku. Minta Bapak jadi berbicara, di hadapan semua siswa. Pak Rudi tersenyum. Oh, tentu. Aku akan datang. Tapi, Bapak tahu kan, siapa-siapa yang ada di sana? Termasuk anak dari dia. Pak Rudi menghela napas. Ayah duduk di samping Dina. Aku tahu. Tapi aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa hancur, tapi tetap bisa bangkit. Dan aku ingin mereka tahu bahwa membangun orang karena kemiskinan adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan. Dina menatap ayahnya. Mata berkaca-kaca. Aku bangga jadi anak Bapak. Pak Rudi memeluknya. Dan aku bangga jadi ayahmu. Minggu depan, hari yang ditunggu tiba, Aula SMA Harapan Bangsa penuh sesak. Orang tua, guru, siswa, bahkan wartawan hadir. Poster besar terpampang, Hari Pemberdayaan Pemuda, bangkit dari keterpurukan, narsum utama, Rudi Hartono, mantan CEO Rudi Group, pendiri Novatek Andika duduk di barisan depan, jantung berdebar. Ia melihat ayahnya duduk di barisan VIP, wajahnya kaku. Dia tahu ayahnya tidak menyukai acara ini. Tapi tidak bisa menolak, karena nama sekolah dan reputasinya terlibat, lampu redup. Musik inspiratif mengalun, Pak Joko naik ke podium. Hari ini, kita kedatangan sosok yang luar biasa. Seorang pria yang pernah jatuh lebih dalam dari kata-kata, tapi bangkit dengan lebih kuat. Seorang ayah yang kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan harapan. Mari kita sambut dengan hangat. Bapak Rudi Hartono. Tepuk tangan gemuruh, Pak Rudi masuk. Ia tidak memakai jas mewah. Ia memakai kemeja putih sederhana, celana hitam, dan sepatu lama yang sudah dipol. Ia berjalan mantap, senyum hangat di wajah, tapi semua mata tidak hanya mengaturnya, mereka melihat Dina. Dina duduk di barisan depan, bersama Lila. Ia tidak menyombongkan diri. Ia hanya menunduk sambil memegang tangan Lila erat-erat. Pak Rudi mulai berbicara. 5 tahun yang lalu, saya di penjara. Saya kehilangan perusahaan, uang, reputasi. Saya keluar dari penjara, dan satu-satunya yang tersisa adalah istri saya, dan anak saya, Dina. Ia menunjuk ke arah Dina. Saat itu, Dina masuk SMA. Ia tidak punya sepatu layak. Ia tidak punya uang jajan. Ia bahkan tidak bisa naik ojek pulang pergi. Tapi yang ia punya adalah tekad dan harga diri. Suara Pak Rudi bergetar. Saya Dengga, anak saya Dijak. Disebut anak miskin. Dilempari uang. Dipermalukan. Tapi tahu apa yang ia lakukan? Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia belajar lebih keras. Ia menulis puisi. Ia menjadi juara kelas. Dan ia tetap sopan. Karena ia tahu, nilai seseorang tidak diukur dari dompet, tetapi dari karakter. Air mata mengalir di banyak mata. Beberapa siswa menunduk. Rani Pak Rudi melanjutkan, saya tidak datang ke sini untuk mengagumi kekayaan. Karena kekayaan bukan tujuan. Tujuan saya adalah membuktikan bahwa kejujuran, kerja keras, dan integritas akan menang, meski butuh waktu. Ia menatap ke arah barisan VIP, dan bagi siapapun yang pernah menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan pribadi, saya harap suatu hari kamu bisa melihat anakmu menatap orang yang kamu hancurkan, dan merasa malu. Pak Darmawan menunduk. Wajahnya pucat, Andika menangis, Pak Rudi turun dari podium. Ia tidak langsung pergi. Ia berjalan ke arah Dina, ia memeluknya erat, aula. Meledak dalam tepuk tangan. Guru menangis. Siswa berdiri. Bahkan Pak Joko mengusap air mata, Dina tidak berbicara. Ia hanya memeluk ayahnya, erat, seolah semua kedamaian, hujan, sepatu robek, dan rasa sakit selama ini terbayar dalam satu pelukan. Di belakang panggung, Kevin mengambil foto. Ia tahu, ini bukan akhir cerita, ini awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Hari setelah Youth Empowerment Day, suasana di SMA Harapan Bangsa berubah total. Bukan hanya karena Pak Rudi Hartono menjadi sorotan nasional, dengan Novatek yang kini resmi dilirik investor asing, tapi karena Dina, siswi yang dulu diejek. Karena sepatu robeknya, kini menjadi simbol ketahanan dan keberanian. Di koridor, siswa berbisik. Di kantin, guru-guru menceritakan kisah itu seperti legenda. Beberapa siswa yang dulu ikut mengejek kini menunduk saat melihat Dina lewat. Tapi ada juga yang mulai mendekat, ingin meminta maaf, atau sekadar menyapa, hanya satu orang yang tidak. Muncul, Andika, dia tidak masuk sekolah selama 3 hari. Di rumah mewahnya, Andika duduk di kamar gelap, tirai tertutup rapat. Ponselnya mati.
Ia tidak membuka media sosial. Ia tidak ingin melihat berita, komentar, atau meme yang mempermalukan ayahnya dan dirinya sendiri. Ia baru saja menyaksikan rekaman wawancara ayahnya di televisi. Saat ditanya tentang masa lalu Rudy Hartono, Pak Darmawan menjawab dengan nada defensif, "Saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Itu murni masalah bisnis." Rudy sendiri yang mengambil risiko. "Saya hanya mengambil peluang." Andika menatap layar dengan mata berkaca-kaca. "Peluang? Itu bukan peluang. Itu pengkhianatan." Dan dia tahu, karena dia pernah mendengar percakapan ayahnya dengan pengacara 5 tahun lalu. Saat itu, dia masih SMP. Ia masuk ke kamar ayahnya tanpa izin dan mendengar potongan kalimat, "Pastikan semua dokumen atas nama Rudy. Biar dia yang tanggung. Uangnya sudah masuk rekening luar negeri. Rudy akan jadi kambing hitam." Dia tidak mengerti waktu itu. Sekarang, dia mengerti, dan ia merasa berdosa. Hari keempat, Andika akhirnya datang ke sekolah. Ia tidak memakai jam tangan mewah. Tidak membawa smartphone baru. Ia datang dengan seragam biasa, rambut tidak disemir, wajah lesu. Ia mencari Dina. Ia terlihat di taman belakang sekolah, duduk di bangku kayu, membaca buku pelajaran sambil menulis catatan. Lila duduk di sana, Andika berdiri dari jarak beberapa meter. Ia menarik napas dalam. Lila melihatnya, lalu berbisik pada Dina. Dia mau bicara. Dina menggenggak. "Aku tunggu." Lila pergi, Andika mendekat pelan. Ia berdiri di depan Dina. "Tidak tahu harus mulai dari mana." "Dina," suaranya parau. Aku tidak tahu." Dina menutup bukunya, menatapnya. "Tidak apa. Sekarang kamu tahu." Andika menunduk. "Aku selama ini, aku menyakitimu. Aku melempar uang. Aku tertawa. Aku bilang kamu pencuri. Padahal, kamu lebih mulia dari aku." Air mata mengalir di pipinya. "Aku benci diriku sendiri. Aku benci ayahku. Tapi yang paling aku benci adalah bahwa aku tidak pernah melihat kamu sebelumnya. Aku hanya melihat kemiskinanmu. Aku tidak melihat kekuatanmu." Dina diam. Ia tidak buru-buru memaafkan. Ia hanya mendengarkan. "Kamu tahu kenapa aku membencimu?" lanjut Andika. "Karena kamu membuatku merasa tidak aman. Kamu juara kelas tanpa uang les. Kamu tersenyum meski diejek. Kamu punya harga diri yang aku tidak punya. Aku takut kalau orang tahu aku tidak sehebat yang kebanggakan." Dina menggila napas. "Sekarang kamu tahu rasanya diremehkan, kan?" Andika menggenggak. "Ayah, dan aku benci rasanya." Dina merawat. "Aku tidak menyalahkan kamu atas dosa ayahmu. Tapi aku harap kamu belajar sesuatu, bahwa kehormatan tidak datang dari uang atau nama keluarga, tapi dari pilihan." Andika mengangguk. "Aku ingin berubah, Dina. Aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin minta maaf pada semua orang yang pernah aku sakiti." Dina tersenyum tipis. "Minta maaf itu bagus. Tapi yang lebih penting, perubahan. Buktikan dengan tindakan." Andika mengangguk. "Aku akan mencobanya." Ia ingin pergi, tapi berhenti. "Boleh aku tanya satu hal?" "Silakan." "Kenapa kamu tidak balas dendam? Kamu tahu siapa ayahku. Kamu tahu apa yang dia lakukan. Tapi kamu tetap tenang. Kenapa?" Dina menatap langit. "Karena ayahku mengajarkanku bahwa balas dendam hanya menenangkan jiwa. Aku ingin hidup dengan ringan, dengan damai. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa memberitahu siapapun. Itu lebih kuat dari balas dendam." Andika menjawab. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar arti kehidupan. "Terima kasih," katanya pelan. Lalu ia pergi, kepala tertunduk. Beberapa hari kemudian, berita besar mengejutkan dunia bisnis. Darmawan Land resmi dinyatakan bangkrut. Investigasi internal menemukan aliran dana gelap, penggelapan pajak, dan manipulasi dokumen. Rekening perusahaan penangkapan. Aset disita. Pak Darmawan dipanggil ke kantor kejaksaan untuk diperiksa. Media ramai memberitakan, dari puncak kekayaan ke titik nadir, tanah Darmawan kolaps. Di sekolah, kabar itu menyebar dengan cepat. Bima membaca di ponselnya. "Wah, Andika bakal jatuh miskin nih." Rani menawarkan. "Dasar anak pelaku, karma datang juga." Tapi Lila menatap tajam. "Kalian lupa? Kita juga pernah menyakiti Dina. Dan kita belum meminta maaf." Beberapa siswa terdiam. Sore itu, Andika datang ke sekolah dengan tas ganti. Ia tidak diantar mobil. Ia datang dengan sepeda tua. Ia langsung menuju ruang OSIS.
Tempat ia dulu memerintah seperti raja, ia melepas jaket OSIS-nya, meletakkannya di meja. Lalu menulis surat di atas kertas folio, "Saya mengecewakan diri sebagai ketua OSIS, saya menyadari bahwa saya tidak layak memimpin karena pernah memenuhi teman saya sendiri. Saya minta maaf pada Dina, pada semua yang pernah saya sakiti, dan pada nilai-nilai yang saya langgar, saya ingin memulai dari nol." Seperti yang Dina lakukan. Ia meninggalkan surat itu di meja, lalu pergi. Malam itu, Dina duduk di rumah, menulis di buku catatannya, "Hari ini, Andika datang." Ia menangis. "I minta maaf. Aku tidak langsung memaafkannya. Tapi aku percaya, penyesalan yang tulus bisa menjadi awal perubahan. Aku tidak senang melihat keluarganya hancur. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura, keadilan datang. Dan itu bukan karena aku balas dendam, tapi karena kebenaran tidak bisa tertutupi selamanya. Aku harap Andika belajar bahwa harga diri bukan warisan, tapi pilihan dan pilihannya sekarang ada di tangan sendiri." Di luar, hujan turun pelan. Angin berhembus lembut. Di dalam ruangan, Andika duduk di lantai, menatap foto lama. Dirinya dan ayahnya berdiri di depan mobil mewah, tersenyum lebar. Ia robek foto itu perlahan, lalu menulis di buku hariannya, "Aku tidak ingin jadi seperti ayahku. Aku ingin jadi seperti Dina, orang yang dihancurkan, tapi tetap utuh, orang yang direndahkan, tapi tetap tegak. Aku ingin punya harga diri, bukan karena uang, tapi karena aku pantas." Musim Ujian akhir tiba. Angin kering membawa debu dari halaman sekolah yang mulai retak. Di SMA Harapan Bangsa, suasana tegang. Siswa sibuk belajar, guru membagikan tryout, dan poster besar tergantung di koridor. "Semangat ujian. Masa depan di tanganmu." Tapi di tengah tekanan itu, ada satu peristiwa yang membuat semua orang berhenti sejenak. Dina terpilih sebagai perwakilan siswa untuk memberikan pidato di acara penutupan tahun ajaran. Bukan karena ia anak orang kaya. Bukan karena ia populer. Tapi karena nilai tertinggi seangkatan, sikapnya yang menginspirasi, dan pidato inspiratifnya di festival sekolah yang masih dikenang. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa siswa bangga, beberapa merasa malu, dan satu orang, Andika, hanya menunduk saat mendengarnya. Hari penutupan tiba. Ala penusasak. Orang tua duduk di barisan depan, guru-guru memakai seragam lengkap, dan siswa duduk rapi. Di panggung, foto-foto prestasi siswa diputar di layar lebar. Termasuk foto Dina saat menerima piala juara kelas, dan foto Pak Rudi saat memberi motivasi. Andika duduk di barisan paling belakang, jauh dari teman-temannya. Ia tidak lagi dikelilingi Rani dan Bima. Mereka masih menghindarinya sejak Darmawan Land Collapse. Ia datang sendirian, dengan tas ganti dan sepatu yang sudah tidak mengilap lagi. Pak Joko naik ke podium. "Anak-anak, sebelum libur panjang dimulai, kita akan diberi pesan penutup oleh salah satu siswi terbaik kita. Ia bukan hanya pintar, tapi juga rendah hati, kuat, dan inspiratif. Mari kita sambut Dina." Tepuk tangan bergemuruh. Dina naik ke panggung. Ia tidak memakai pakaian mewah. Ia masih memakai seragam sekolah, yang sudah dijahit ulang berkali-kali, tapi bersih dan rapi. Ia membawa secari kertas, tapi tidak langsung membacanya. Ia menatap penonton, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang, tapi jelas. "Hari ini, banyak dari kalian yang merasa lega. Ujian selesai. Libur panjang menanti. Tapi bagi sebagian dari kita, libur bukan berarti istirahat. Ada yang harus bekerja, membantu orang tua, atau mencari uang untuk biaya sekolah tahun depan." Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu aula. "Aku dulu berharap libur bisa berarti pergi ke tempat wisata, beli buku baru, atau sekadar makan enak di restoran. Tapi selama 3 tahun terakhir, liburku berarti membagi waktu antara belajar, membantu ayah di gudung, dan menjaga ibu yang sakit." Beberapa siswa menunduk. "Aku pernah diejek karena sepatuku robek. Karena seragamku lusuh. Karena aku tidak pernah bawa uang jajan. Aku pernah dilempari uang receh. Pernah dianggap pencuri hanya karena aku lapar. Pernah dipermalukan di atas panggung dengan naskah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkanku." Suara Dina tidak bergetar, tapi penuh kekuatan. "Tapi tahu kenapa aku tetap di sini? Tahu kenapa aku bisa berdiri di panggung ini sebagai perwakilan kalian?" Ia menatap ke barisan belakang. Matanya bertemu dengan Andika. "Karena aku percaya, harga diri tidak bisa dirampas. Karena aku tahu, nilai seseorang bukan diukur dari dompetnya, tapi dari hatinya. Dan karena aku memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Aku memilih untuk membuktikan, bukan dengan amarah, tapi dengan prestasi."
Aula Henning. Aku tidak datang ke sini untuk menertawakan bahwa ayahku kini sukses. Aku tidak datang untuk mengatakan, aku lebih baik dari kalian. Aku datang untuk mengingatkan, jangan pernah meremehkan orang karena terlihat. Ia menarik napas. Karena, di balik kesederhanaan, bisa jadi ada kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di balik sepatu robek, bisa jadi ada langkah yang akan mengguncang dunia. Dan di balik pertemuan, bisa jadi ada hati yang tetap memilih untuk baik. Beberapa siswa menangis. Lila mengusap air mata. Guru-guru berdiri. Bahkan Pak Joko menunduk. Merasa malu atas sikap sekolah yang dulu tidak cukup melindungi Dina. Dina melanjutkan. Aku juga ingin bicara pada mereka yang pernah menyakitiku. Aku tidak dendam. Aku tidak ingin kalian menderita. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa pemahaman orang lain tidak membuat kalian lebih tinggi. Itu hanya menunjukkan betapa rapuhnya harga diri kalian. Ia menatap Andika lagi. Tapi aku juga melihat perubahan. Aku melihat penyesalan. Dan itu sudah cukup. Karena memaafkan bukan berarti mencintai. Tapi memilih untuk tidak terus membawa beban dendam. Andika menangis. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia berdiri pelan, lalu pergi dari aula. Sakitnya, Dina pulang dengan Lila. Mereka berjalan pelan, menikmati angin sore. Kamu hebat banget tadi, kata Lila. Aku sampai nangis. Dina tersenyum. Aku hanya bicara dari hati. Tapi kamu gak balas dendam sama Andika? Padahal dia paling jahat. Dina menggila napas. Dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Aku tidak mau hidup seperti itu. Aku ingin hidup dengan damai. Dan jika Andika belajar dari kesalahannya, itu sudah kemenanganku. Lila mengangguk. Kamu lebih dewasa dari kita semua. Malam itu, Andika duduk di teras rumahnya yang sepi. Mobil mewah sudah dijual. Pegawai rumah tangga sudah pergi. Ia menatap ponselnya yang hampir mati karena tidak bisa isi pulsa. Ia membuka draft pesan yang belum dikirim. Dina, aku nggak bisa bicara langsung tadi. Aku malu. Aku takut. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan semua yang sudah kulakukan. Tapi aku berjanji, aku akan jadi orang yang lebih baik. Bukan karena aku ingin dimaafkan. Tapi karena aku ingin layak dihormati, dengan cara yang benar. Ia menekan kirim, beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar, balasan dari Dina, maaf tidak perlu diminta. Tapi perubahan harus dibuktikan. Aku percaya kamu bisa. Karena aku pernah melihatmu menangis. Dan air mata itu, tanda hati yang masih hidup. Andika menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena malu, tapi karena harapan. Di rumah kontrakan kecil, Dina menulis di buku catatannya, hari ini, aku tidak membawa balas dendam ke panggung. Aku membawa kebenaran. Dan kebenaran itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Aku tidak memaafkan karena mereka pantas. Aku memaafkan karena aku tidak ingin terjebak dalam kebencian. Aku tidak menang karena ayahku kaya. Aku menang karena aku tetap utuh. Suatu hari, saat aku melihat Andika bangkit, aku akan tahu bahwa kebaikan itu menular. Seperti cahaya. Seperti hujan. Seperti harapan. Setahun berlalu, musim izin tiba. Angin sepoi-sepoi membawa daun flamboyan yang berguguran di halaman SMA Harapan Bangsa. Bunga-bunga kuning berserakan seperti emas yang jatuh dari langit. Di aula, siswa kelas 12 memakai toga, senyum lebar, foto-foto. Kelulusan diambil dari segala arah, tapi yang paling ditunggu bukan hanya pelepasan toga, melainkan perpisahan dari Dina, siswi dengan IPK tertinggi seangkatan, penerima beasiswa penuh ke universitas negeri, dan kini, simbol perubahan di sekolah. Ini, di barisan belakang, duduk seorang pemuda dengan seragam luluh dan tas ganti, Andika. Ia tidak lulus dengan predikat terbaik. Dia tidak mendapat beasiswa. Ia bahkan harus mengulang satu mata pelajaran. Tapi dia hadir. Dengan kepala tegak. Dengan tekad yang baru, Pak Joko naik ke podium, suaranya bergetar. Anak-anak, sebelum kita menutup lembaran ini, kita akan diberi pesan terakhir oleh salah satu siswi yang paling menginspirasi dalam sejarah sekolah kita. Ia bukan hanya pintar, tapi juga rendah hati, kuat, dan penuh integritas. Mari kita sambut Dina. Tepuk tangan meledak. Guru berdiri. Orang tua menangis. Apalagi Rani dan Bima, yang dulu paling sering mengejeknya, bertepuk tangan dengan rasa malu yang dalam. Dina naik ke panggung. Ia tidak memakai toga mewah. Ia memakai toga sederhana, tapi di dadanya tergantung sebuah sepatu kecil, yang dijahit dengan rafia,
replika dari sepatu lamanya yang pernah hayut di selokan. Semua terdiam, Dina membuka mulut. Terima kasih. Bukan untuk tepuk tangan, tapi karena kalian semua masih di sini, masih mendengar, masih belajar. Ia menatap sepatu kecil di dadanya. Dulu, sepatu seperti ini membuat diejek. Dikatakan bukan anak sekolah. Dikira tidak layak. Tapi hari ini, aku bawa ini sebagai pengingat. Bukan karena aku bangga miskin, tapi karena aku bangga pernah jatuh, dan tetap bisa bangkit. Suara Dina tenang, tapi menyusuk. Aku tidak datang ke sini untuk mengatakan bahwa aku menang. Aku datang untuk mengatakan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari uang, dari pakaian, atau dari nama keluarga. Tapi dari cara dia memperlakukan orang yang lebih rendah darinya. Matanya menyapu seluruh ruangan. Berhenti sejenak di Andika. Aku pernah dihina, pernah dilempari uang, pernah dipermalukan. Tapi aku memilih untuk tidak membalas. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, kebaikan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ia menarik napas. Dan aku ingin kalian tahu, ayahku memang kini sukses. Novatek berkembang pesat. Kami pindah dari kontrakan ke rumah yang layak. Tapi aku masih menyimpan sepatu lamaku. Karena aku tidak ingin lupa dari mana aku berasal. Aku tidak ingin jadi seperti mereka yang lupa diri saat kaya. Beberapa siswa menunduk. Termasuk anak-anak pejabat dan pengusaha yang dulu menginginkannya. Kepada teman-teman yang pernah menyakitiku, aku tidak dendam. Aku hanya berharap kalian belajar satu hal, memahami orang lain tidak membuat kalian lebih tinggi. Itu hanya menunjukkan betapa rapuhnya hati kalian. Ia menatap Andika lagi. Tapi aku juga melihat perubahan. Aku melihat penyesalan yang tulus. Dan itu sudah cukup. Karena dunia tidak butuh balas dendam. Dunia butuh pertobatan. Allah hening. Jadi, selamat tinggal, SMA Harapan Bangsa. Terima kasih atas ujiannya. Terima kasih atas permohonannya. Karena tanpa itu semua, aku mungkin tidak akan berkonsultasi ini. Ia tersenyum tipis. Aku bukan orang kaya yang berpura-pura miskin. Aku orang miskin yang membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari uang, tapi dari cara ia bangkit. Tepuk tangan meledak. Kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa siswa menangis. Lila berdiri dan mengepalkan tangan paling kuat, beberapa. Minggu kemudian, Dina duduk di balkon rumah barunya. Rumah sederhana di pinggir kota, bukan mewah, tapi nyaman. Di bawah, ayahnya sedang berbicara dengan tim Novatek. Ibunya menyiram bunga di taman kecil. Suasana damai. Dina membuka buku catatannya yang sudah usang. Halaman-halaman penuh koretan, puisi, dan janji. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku bukan orang kaya yang berpura-pura miskin. Aku orang miskin yang membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari uang, tapi dari cara ia bangkit. Aku pernah jatuh, aku pernah lapar, aku pernah diremehkan, tapi aku tidak pernah menyerah, dan suatu hari, mereka yang tertawa hari ini akan melihat dari bawah, bukan karena aku kaya, tapi karena aku tetap baik, meski mereka jahat padaku." Ia menutup buku itu. Di rak, terpajang trofi juara kelas, foto keluarga, dan replika sepatu robeknya yang disimpan. Di sudut kota, Andika duduk di depan laptop tua di perpustakaan umum. Ia mengisi formulir beasiswa, Harapan Baru, program yang baru saja diluncurkan oleh Dina untuk siswa yang kurang mampu di sekolah lamanya. Di kolom alasan, ia menulis, "Saya pernah membesarkan orang karena kemiskinannya. Sekarang, saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berubah. Saya ingin jadi orang yang dihormati bukan karena uang, tapi karena integritas. Saya ingin belajar dari Dina, bahwa harga diri bukan warisan, tapi pilihan." Formulir dikirim, beberapa hari kemudian, notifikasi masuk, "Selamat, Andika Pratama. Anda diterima sebagai penerima beasiswa Harapan Baru. Silakan hadir untuk wawancara." Andika menatap layar. Air mata mengalir. Tapi kali ini, bukan karena malu, tapi karena penundaan. Pagi itu, Dina berdiri di depan gerbang SMA Harapan Bangsa, bukan sebagai siswi, tapi sebagai pembicara tamu. Ia melihat anak-anak baru masuk, bersemangat, berbeda-beda, seorang siswi kecil, berpakaian lusuh, berjalan sendirian. Siswa lain menunjuk-nunjuk, Dina mendekat. Ia tersenyum. "Hai, namaku Dina. Aku dulu juga masuk sini dengan seragam lusuh. Tapi lihat aku sekarang." Gadis itu menatapnya dengan mata berbinar. "Kamu juara kelas, ya?" Dina tertawa kecil. "Ayah, dan kamu bisa lebih hebat dari aku."
Asal kamu ingat satu hal, ia menunduk, menatap mata gadis itu. Nilai seseorang bukan diukur dari uang, tapi dari hati. Gadis itu mengangguk. Senyumnya mulai muncul. Dina berjalan pergi, membawa buku catatannya, dan kenangan yang tak terlupakan. Di langit, burung-burung terbang bebas, seperti mimpi yang dulu diremehkan, tapi kini menjadi kenyataan.